Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, melihat kepada komposisi kabinet Prabowo Gibran yang telah tergambar di saat berlangsung proses pemanggilan para calon menteri, calon wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri selama 2 hari kemarin ini yang didominasi oleh kekuatan Jokowi dan anaknya Gibran. Perlu adanya oposisi. Dengan adanya oposisi nanti diharapkan jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti akan bisa lebih cepat untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang sangat-sangat dirasakan terpuruk oleh rakyat jelata, oleh rakyat biasa sekarang ini. Memang harus diakui, tekanan ekonomi yang sulit sekarang ini mungkin tidak dirasakan oleh oligarki, oleh para konglomerat yang dekat dengan istana, tetapi sangat terasa oleh rakyat biasa. Sangat terasa sekali. Cobalah kita lihat sekarang ke rakyat biasa. Lihat kondisi mereka sekarang. Susah sekali. Tekanan ekonomi itu bisa disebabkan oleh PHK yang tidak terbendung, lapangan kerja yang sulit, ditambah dengan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Bagi warga masyarakat biasa ini, siraman bansos paling hanya bertahannya 1 bulan. Setelah itu mereka akan kembali ngos-ngosan hidupnya. Karena itu oposisi memang perlu. Kalau tidak ada oposisi, kita khawatir melihat komposisi kabinet yang jumlahnya sangat besar sekarang ini. Sekitar 108 jumlah anggota kabinet seluruhnya, dari menteri yang kalau kita tak keliru akan mencapai nanti 46 orang menteri, ditambah wamen, ditambah pejabat setingkat menteri. Kekhawatiran kita terhadap komposisi kabinet Prabowo Gibran yang sekarang ini bertambah jadinya ketika kita melihat calon-calon anggota kabinet yang datang ke Kertanegara 4 Jakarta Selatan, ke kediaman Prabowo pada hari kedua. Dengan demikian sahabat BN, bangsa ini, negara ini sangat membutuhkan adanya oposisi. Sangat membutuhkan. Karena itu, kalaulah PDIP, Nasdem tidak ada di kabinet, rakyat sekarang ini sangat menghendaki partai PDIP dan Nasdem ini berada di barisan oposisi. Sangat mengharapkan. Kasihanlah PDIP dan Nasdem dengan rakyat. Kalau rakyat dibiarkan nanti hidupnya sengsara gara-gara tidak ada penyeimbang pada kekuasaan Prabowo Gibran ini nanti. Kasihan dengan rakyat nanti. Dengan adanya oposisi nanti, bukan berarti oposisi ini hanya akan mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran semata. Bukan hanya akan menyalahkan semata, tetapi lebih nanti kepada mendorong agar secepatnya kabinet Prabowo Gibran ini nanti bisa membangkitkan perekonomian bangsa ini, terutama untuk rakyat biasa. Selanjutnya, untuk mempercepat peningkatan demokrasi, hukum, sosial, politik, dan lain sebagainya. Terhadap PKS yang kita lihat sekarang ini, utusan PKS
di kabinet, kalau kita tidak tiru, bukanlah dari kader utamanya. Karena itu, alangkah baiknya nanti kalau PKS ada agak sedikit kakinya di barisan oposisi. Di samping sebagian besar tubuhnya di barisan penguasa. Khawatir, kita bukan pesimis, tetapi kita khawatir melihat komposisi kabinet Prabowo Gibran ini sekarang. Yang kekuatannya sangat didominasi oleh kekuatan Jokowi dan Gibran. Sangat didominasi. Itu yang mengkhawatirkan kita. Apalagi terhadap calon-calon anggota kabinet yang hadir pada hari kedua pemanggilan oleh Prabowo itu. Kalau kita tidak keliru, kabinet Prabowo Gibran ini sekarang ini adalah kabinet yang terbesar jumlahnya untuk seluruh negara di dunia. Yang terbesar kalau kita tidak keliru. Cina yang penduduknya sekitar 1,5 miliar, anggota kabinetnya atau menterinya hanya 24 orang. Hanya 24 menteri. Amerika negaranya yang rumit, negara federal, yang wilayahnya luas, yang penduduknya juga banyak. Menterinya hanya 15. Negara yang dekat dengan kita, Vietnam, tetangga kita, menterinya hanya 17. Kita yang menterinya saja, kalau kita tidak keliru, mungkin diperkirakan mencapai 46 menteri. Ditambah dengan wamen, ditambah dengan badan. Jadi sekitar 108 jumlahnya. Melebihi jumlah kabinet 100 menteri dulu yang pernah ada di negara kita. Kalau kabinet ini nanti kinerjanya tidak mampu memenuhi keinginan rakyat, tentu akan sangat mengecewakan. Sebab kabinet yang besar ini sudah jelas ini akan menguras uang yang banyak untuk membiayainya. Uang yang dikuras oleh kabinet ini nanti uang rakyat. Uang yang harusnya nanti bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terkuras untuk membiayai kabinet yang besar ini. Makanya dalam kondisi seperti ini, kita rakyat perlu peduli terhadap kabinet ini. Kita tidak bisa membiarkan kabinet ini begitu saja semau dia. Sebab yang membiayai kabinet ini rakyat. Kita adalah rakyat. Jika menurut penguasa tidak perlu adanya oposisi, kita rakyat tentu tidak bisa membiarkan begitu saja. Kalau menurut kita perlu adanya oposisi, memang kita harapkan ada oposisi. Terutama di parlemen. Sebab kalau kinerja kabinet ini nanti tidak maksimal, yang rugi itu rakyat. Sebab rakyat yang membiayainya. Mereka-mereka yang duduk di kabinet itu, gajinya, penghasilannya, tunjangannya tidak akan berkurang kalau kinerjanya tidak maksimal. Jadi mereka tidak akan rugi. Yang akan rugi kita rakyat yang menggaji mereka. Karena kita rakyat bisa tidak sejahtera kalau mereka yang duduk di kabinet itu tidak maksimal hasil kinerjanya. Bagi kabinet ini nanti untuk mengatakan mereka berhasil, untuk mengatakan mereka puas, bisa dengan cara mereka pula. Misalnya, agar publik bisa melihat puas rakyat terhadap hasil kinerja mereka, lembaga survei merilis hasil surveinya dengan mengatakan kinerja kabinet ini puas rakyat terhadapnya 80%, 70%, bahkan bisa lebih 100%. Tetapi apakah hasil survei yang demikian sesuai dengan yang dirasakan rakyat secara real
Itu yang perlu dipertanyakan. Yang diinginkan rakyat bukanlah hasil survei. Yang diinginkan rakyat adalah kenyataan yang mereka rasakan. Apakah mereka oleh kabinet ini sejahtera? Apakah tidak? Itu yang penting bagi rakyat. Bukan hasil survei yang dipentingkan oleh rakyat. Sahabat BN, kalaulah nanti PDIP dan Nasdem ditambah sebagian PKS bisa berada di barisan oposisi, maka rakyat tentu akan mendukungnya. Untuk memimpin oposisi ini, tokohnya kelihatannya akan sangat tepat jika Anies Baswedan tampil sebagai pemimpin oposisi. Ditambah dengan Ganjar Pranowo, ditambah dengan Mahfud MD, dan para tokoh-tokoh kita yang selama ini juga telah berperan sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kalaulah Anies Baswedan dan kawan-kawan nanti tampil sebagai pemimpin oposisi yang di parlemen digerakkan oleh partai PDIP dan Nasdem, kita yakin demokrasi akan hidup di negeri ini. Kalau demokrasi nanti telah hidup di negeri ini, kita yakin pembangunan akan cepat bangkitnya, terutama pembangunan bidang ekonomi. Dan ekonominya ekonomi kerakyatan, ekonomi yang benar-benar dirasakan bangkitnya oleh rakyat biasa. Bukan hanya dirasakan bangkitnya oleh oligarki, oleh konglomerat, oleh para sultan muda yang dekat dengan istana. Jadi sahabat BN, sekali lagi, sangat butuh negeri ini oposisi. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.